Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Siang ini kita akan melakukan operan dari dinas pagi ke dinas sore. Untuk itu nanti dipersilahkan dari tim 1 dan tim 2 untuk menyerahkan laporannya kepada tim 1 dan tim 2-nya yang dinas sore. Tapi sebelum itu mari kita berdoa, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan pasien segera diberikan kesembuhan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada sedikit tambahan dari meneruskan dari pimpinan rumah sakit untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian juga agar setiap perawat, utamanya kita, menjaga imunitas kita, makan yang sehat, istirahat yang cukup, agar kita di masa pandemi ini tetap sehat. Baik, langsung saja kepada tim 1, kepada Bu Fitri untuk memberikan laporannya kepada tim yang jaga siang. Dipersilakan, Bu Fitri. Terima kasih Pak Karu, Pak Budi Trianto untuk waktunya. Izinkan saya untuk menghandoverkan pasien saya. Jumlah hari ini ada 1, Bapak izin. Atas nama Tuan Iskandar, umur 50 tahun, dirawat di kamar 5, bednya bed B. Di sini didapatkan untuk S-nya, pasiennya mengeluh pusing, berputar, skala nyerinya 4-5, nyeri hilang timbul. Lama nyerinya ini yang dirasakan 5 menit sampai 7 menit, nyerinya seperti berputar-putar. Untuk data yang dilihat, hasil observasi didapatkan pasiennya tampak meringit kesakitan, pasien tampak memijat-mijat bagian kepala, skala nyerinya 4-5, untuk tekanan darahnya 148/92 mm Hg, untuk suhunya 36,4, untuk heart rate-nya 90 kali per menit, untuk respirasinya 22 kali per menit, untuk saturasi oksigennya 97-98%, untuk EWS-nya 2. Saat ini untuk B-nya, pasien ini masih dirawat di sini untuk hari keempat dengan vertigo dan hiperkalemi. Dan pasien ini sudah dilakukan intervensi baik keperawatan maupun kolaborasi dengan dokter. Di sini untuk intervensi keperawatannya sendiri muncul masalah keperawatan yaitu nyeri yang berhubungan dengan vertigonya. Di sini sudah diberikan intervensi keperawatan seperti meninggikan posisi kepala head up dengan ketinggian 30 derajat, terus sudah menganjurkan untuk pasiennya tarik napas dalam, terus sudah mematikan lampu juga pasien agar pasien bisa istirahat dengan nyaman dan berkurang nyerinya, dan menganjurkan pasien untuk istirahat. Pasien di sini dirawat rubber, Bapak. DPJP-nya di sini dipegang oleh Dr. Budi spesialis saraf. Dari Dr. Budi sendiri mendapatkan terapi sitikolin 500 mg per 8 jam IV, untuk beta histinnya 6 mg per 8 jam oral, letaalnya 100 mg per 24 jam oral, simvastatinnya 20 mg per 24 jam oral. Untuk asam mefenamatnya 500 mg per 8 jam oral, diazepamnya 2 mg per 8 jam oral. Untuk rubber pertama dengan dokter Dede, di sini rubber dengan dokter Dede untuk memonitor dari keadaan pasien karena memang ada mual, jadi dilaporkan. Sama untuk hasil OTPT-nya agak meningkat dari dokter Dede. Di sini didapatkan terapi Kalitek 3x1 oral, untuk HP Pro dan kurkumanya 3x1 oral, lesikolnya 3x1 per oral. Terus rubber juga dengan dokter Yulianto. Memang kebetulan Bapak ini, Pak Iskandar, memiliki riwayat hipertensi. Jadi dikonsulkan ke dokter spesialis jantung dan mendapatkan terapi rutin amlodipin 5 mg per 24 jam oral, simvastatin 20 mg per 24 jam. Terus dikonsulkan juga oleh dokter Dian SPP,
spesialis paru di sini karena pasiennya kemarin sempat ada batuk-batuk, jadi dikonsulkan oleh dokter DPJP-nya, dapat terapinya azitromisin 500 mg per 24 jam oral, Flumucil 200 mg per 8 jam oral, terpasang infus juga NaCl 14 tetes per menit. Untuk total cairan di sini harus 1.500 cc per 24 jam dan total kalori nutrisinya 1.800 kalori. Untuk saat ini kondisi pasien masih sama seperti masalah keperawatan sebelumnya, yaitu masalah vertigo dan hiperkalemi, di mana pasien masih pusing dan masih pemantauan dari kadar elektrolitnya. Untuk nanti perawatan ke-6 ini pasiennya dari dokternya nanti mohon perawat dinas selanjutnya Katim dan perawat pelaksana memonitor keadaan pasien. Nanti mohon ditanyakan sama dokternya juga gitu karena memang masih pusing pasiennya, jadi belum ada terapi tambahan untuk penghilang nyerinya, mohon ditanyakan. Dan untuk teman sejawat nanti mohon dilakukan intervensi keperawatan yang sudah tercatat di SOAP di catatan perkembangan pasien. Sekian handover dari tim 1 saya laporkan. Terima kasih kepada Karu, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Bu Fitri dari Katim 1 Dinas Pagi. Silakan untuk Katim Jaga Sore, apakah ada pertanyaan atau konfirmasi? Untuk Bu Debi, silakan. Baik, terima kasih Pak Karu. Terima kasih Bu Katim 1 atas handover-nya kepada kami, tim Dinas Sore. Untuk visit dokter, apakah sudah di visit semua ya, Bu Katim 1 untuk pasien ini karena robor kan? Siap. Iya. Kebetulan jadi, Ibu, ini Nurse Debbie untuk Dokter Yulianto, beliau belum visit, tapi tadi sudah kita ingatkan melalui Dokter Bangsal. Nanti mohon di follow up lagi untuk yang Dinas Sore ya, follow up Dokter Yuliantonya, visit jam berapa beliau gitu, karena berkaitan dengan analgetiknya ini ya, karena pasiennya masih pusing, apakah mau ditambahkan dari beliau gitu, karena tadi tanya dokter DPJP-nya, coba tanyakan ke dokter jantungnya, seperti itu. Baik Bu Katim 1. Terima kasih. Terima kasih. Kami juga nanti akan melanjutkan intervensinya untuk terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Tim Jaga Sore. Untuk ada tambahan sedikit dari saya nanti terkait dengan pusingnya, agar pasien diawasi betul agar sampai tidak terjadi rasa risiko jatuh ya terkait dengan vertigo. Lanjut untuk Katim 2 Jaga Pagi, silakan dilaporkan kepada Katim Jaga Sore dari Bu Mas. Ya, baik. Ya, silakan. Baik, Pak Karu, terima kasih atas waktunya. Saya tim 2, saya akan melaporkan pasien kelolaan saya, yaitu Tuan Kevin Wahyu, 32 tahun, dirawat di ruang 406, bed A. Pasien dengan post-op fraktur ekstra dan sinistra. Saat ini keluhan pasien yaitu pasiennya mengeluh nyeri sejak operasi, skala nyerinya 6, nyeri seperti menusuk-nusuk, nyeri terus-menerus dirasakan, durasi nyeri kurang lebih 10 menit. Data objektif yang kami temukan, pasien tampak meringis kesakitan, terus pasien tampak mengerutkan dahi karena menahan nyeri, pasien tampak gelisah, skala nyerinya 6. Pasien fokus terhadap nyerinya. Tanda vitalnya kami dapatkan tekanan darahnya 130/78, suhunya 36,3, heart rate-nya 88 kali per menit, respirasinya 22 kali per menit, saturasi 97% dengan nilai EWS-nya 2. Pasien sudah kami lakukan tindakan keperawatan, yaitu dengan memobilisasi bagian luka post-op, menganjurkan teknik push sleep breathing exercise, terus
pasien meminta tadi ruangannya diredupkan, jadi lampunya kami matikan ya, Bu. Yang dinas sore sengaja dimatikan karena pasien merasa lebih nyaman dengan agak digelapkan ruangannya. Sama kami memonitor tanda vital. Adapun program dari dokter mediknya, terapi yang diberikan yaitu infus RL 20 tetes per menit, ceftriaxone 1 gram diberikan per 8 jam secara intravena, keterolak 1 ampul diberikan per 8 jam secara intravena. Terus saat ini pasien masih dipuasakan sampai dengan nanti platus. Adapun keluarga yang menunggu, yaitu istrinya, kami sudah edukasi ke istrinya supaya untuk membantu pasien mengurangi nyerinya, mungkin dengan diajak bercakap-cakap, seperti itu, berbincang-bincang, supaya tidak fokus dengan nyeri yang muncul. Khawatir semakin lama efek anestesinya kan hilang, nanti khawatir semakin sakit. Seperti itu. Mungkin yang perlu ditindaklanjutin dari shift yang sore untuk tetap memonitor kondisi pasien, tanda vitalnya, dan secara berkala dicek skala nyerinya. Itu mungkin dari saya, Bu. Monitor tanda-tanda infeksinya ya, Ibu yang dinas sore, teman-teman. Itu dari saya, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mat. Tim 2 jaga pagi, silakan Bu Yanti, tim 2 jaga sore untuk menanggapi atau menanyakan terkait laporannya. Ya. Silakan Bu Yanti. Terima kasih tim pagi. Ini saya operasi tadi. Yanti. Iya, halo. Ya, Bu. Ini tadi sudah berapa jam? Ya, silakan Bu Yanti. Ya. Tadi post-op-nya jam 11 selesai, Bu. Jam 11 ya, berarti 3 jam yang lalu berarti, Bu. Iya. Berarti boleh makan minumnya tunggu platus atau ada yang lain ya, Pak? Kalau misalnya bising usus sudah ada, bisa langsung ya? Kalau dari program dokternya sih, Bu, nunggu flatus. Tapi mungkin bila misalkan pasien ada keluhan, misalkan merasa haus, terus bising ususnya sudah bagus, mungkin bisa dikonfirmasi kembali, Bu, ke DPJP atau ke dokter jaganya, Bu. Oh, oke, baik. Jadi untuk terapinya semua sudah didokumentasi ya, Bu, yang untuk yang dinas pagi tadi ya? Siap, sudah, Bu. Ya, jadi kita tinggal melanjutkan ya. Betul. Terapinya nanti sore. Oke. Baik. Baik, terima kasih ke tim pagi. Sama-sama, Ibu. Cukup jelas ya, Bu ya? Iya, Pak. Iya, Pak Karu. Baik. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih pada para katim untuk pelaksanaan operan jaga pada siang hari ini. Sebelum kita ke pasien, mari kita mendoakan yang jaga pagi supaya pulangnya selamat sampai rumah. Mudah-mudahan juga yang jaga sore lancar pekerjaannya, pasiennya cepat sembuh. Baik. Amin. Kita ke pasien ya, kita lihat pasiennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lanjut sesi ke-5. Persiapan untuk Karu, Karosti, untuk Katim 1, Alvin, ya, diserah terimakan kepada Dek Risya. Untuk Katim keduanya, Kak Budi Trianto, diserahkan kepada Fitri. Baik, terima kasih Bu Fitri. Bisa langsung dimulai? Bisa, Bu. Bisa, Ibu Karu. Baik. Rosti kok gelap ya? Ya, Ibu, maaf ya Bu, gelap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosti Dayanti sebagai mahasiswa profesi Nurse Tikim. Di sini saya akan berperan sebagai kepala ruangan. Baik, kita akan memulai tugas kepala ruangan, yaitu kita akan melaksanakan operan shift dari dinas sore ke dinas malam.
Sebelumnya, saya akan mengecek kesiapan tim dan kesiapan teman-teman untuk melaksanakan operan. Untuk Katim 1, Nurse Alvin, apakah sudah siap? Siap, Bu. Siap. Baik. Untuk Katim 2, bagaimana? Apakah sudah siap? Siap, siap. Baik, Pak. Untuk teman-teman yang dinas malam, bagaimana? Apakah sudah siap? Siap, Bu. Baik, sudah siap semua ya. Sebelum kita melakukan operan dinas, marilah kita memanjatkan doa agar kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keikhlasan dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Agar pasien-pasien yang sudah kita layani diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya serahkan kepada Katim 1 untuk melaporkan pasien-pasien kelolaan kepada teman-teman. Dipersilakan kepada Katim 1, Nurse Alvin. Ya, halo. Apakah terdengar suara saya? Ya, terdengar. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Di sini, Bu, dengan Tuan Iskandar, ruang B, kamar 405, dengan pasiennya dengan DS yang ditemukan, pasien mengeluh pusing, berputar skala nyerinya 4, nyerinya hilang timbul, lamanya cukup lama 5 menit, kurang lebih, nyerinya berputar. DO-nya pasien tampak meringis kesakitan, pasien tampak memijat-mijat kepalanya, kemudian skalanya nyeri 4, tekanan darahnya 130/90, suhunya 362 masih normal, nadinya 84 kali per menit, respirate-nya 20 kali per menit, saturasi oksigen dalam batas normal 98% dan nilai OS-nya 2. Pasien saat ini dirawat dengan vertigo dan hiperkalemia. Pasien saat ini sudah diberikan intervensi keperawatan, yaitu meninggikan posisi kepala 30 derajat Celcius, 30 derajat, kemudian menganjurkan tarik nafas, memastikan lampu pasien dalam keadaan mati, karena pasien nyaman dalam keadaan lampunya mati. Menganjurkan pasien untuk istirahat lebih awal ketika nyerinya ketika nyerinya tidak timbul, edukasi kepada pasien untuk istirahat. Pasien dirawat oleh dokter Dede. Di sini ya ada 4 dokter. Yang pertama itu dengan dokter Dede, spesialis penyakit dalam, mendapatkan terapi Kalitake 3x1 via oral, Hipermin, HP Pro, dan Kurkuma 3x1 via oral, Lesikol 3x1 via oral. Dengan dokter Budi, spesialis saraf, mendapatkan terapi Citicolin 500 gram per 8 jam via IV, beta Pistin 6 mg per 8 jam via oral, Pretal 100 mg 24 jam via oral, Simvastatin 20 mg per 24 jam via oral, Asmef 500 gram per 8 jam via oral, dan Diazepam 2 mg per 8 jam via oral. Dari Dr. Yulianto, spesialis penyakit jantung pembuluh darah, mendapatkan terapi amlodipin 5 mg 24 jam via oral, Simvastatin 20 mg 24 jam via oral. Dari Dr. Dian, spesialis mendapatkan terapi azitromisin 500 gram 24 jam via oral, Lumisil 200 mg 8 jam via oral, terpasang infus NaCl ya Bu, 14 tetes per menit, total cairan yang diberikan 1.500 cc per 24 jam, dan total kalori 1.800 kalori. Menurut saya kondisi pasien saat ini masih dengan masalah yang sama ya Bu, yaitu vertigo dan hiperkalemia. Cukup dari saya laporan pasien Tuan Iskandar kepada Ibu Karu. Ya, baik. Terima kasih Nurse Alvin untuk laporan pasiennya. Saya
rasa antisipasi untuk tekanan darahnya ya, nurse, agar tetap stabil. Saturasinya tadi berapa ya, Mbak? Untuk saturasi aman kan ya, Bu? Aman. Aman, Ibu Karu. Ya, baik, saturasi aman ya, Bu. Tidak ya, ada sesak. Baik. Ya. Untuk Katim 2 ada pertanyaan untuk Katim 1 atau tidak? Baik, jika tidak ada pertanyaan, lanjut untuk Katim 2 melaporkan pasiennya ya. Dipersilakan kepada Katim 2. Baik, terima kasih Bu Karu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. laporkan terkait pasien keluhan saya, yakni Tuan Kevin Wahyu, umur 32 tahun di kamar 406A. Situasinya data subjektif pasien mengeluh nyeri sejak hari operasi, skala nyerinya 6. Jadi seperti menusuk-nusuk, nyeri terus-menerus, durasi nyerinya kurang lebih 10 menit. Kemudian ditemukan data objektifnya, pasien tampak meringis kesakitan, pasien tampak mengerutkan dahi, pasien tampak gelisah. Kemudian tadi skala nyerinya 6, pasien tampak fokus pada diri sendiri. Adapun tanda-tanda vital, tensi darahnya 130/78, heart rate-nya 8 kali per menit, SpO2-nya 97%, suhunya adalah 36,3, kemudian ER-nya 22, EWS-nya 2. Kemudian background-nya pasien saat ini dirawat dengan fraktur femur dextra sinistra. Kemudian pasien saat ini sudah dilakukan post operasi dan diberikan intervensi keperawatan, antara lain ini memobilisasi dengan luka post op, menganjurkan teknik IPS breathing exercise, kemudian juga mengatur pencahayaan ruangan, kemudian juga monitor tanda-tanda vital. Pasien dirawat oleh Dr. Peter, spesialis ortopedi, mendapatkan terapi infus RL 20 tetes per menit, ceftriaxone 1 gram per 8 jam IV, kemudian ketorolac 1 ampul per 8 jam IV. Pasien masih dipuasakan sampai dengan nanti platus. Kemudian asesmennya menurut saya kondisi pasien saat ini dengan post-op. Adapun leadingnya adalah pasien dengan masih nyeri pada luka post-op hari pertama. Menurut dokter apakah ada terapi tambahan terkait kondisi pasien saat ini. Itu saja Bu Karu, apa pasien yang kami kelola. Kemudian silakan untuk tim 2 yang jaga malam, apakah ada pertanyaan? Untuk izin bertanya, Katim, Nurse Budi, pasiennya tadi baru post-op operasi ya, terpasang kateter? Iya. Terpasang ya. Dari dokternya tadi setelah post operasi untuk tirai baring kakinya itu tidak boleh ditekuk dulu selama berapa jam? Ya nanti setelah 6 jam paling enggak untuk mobilisasi kakinya ya. Siap. Itu. Baik, terima kasih Nurse Budi. Ya, sama. Terima kasih kepada Katim 2 atas laporan pasiennya. Mungkin observasi untuk skala nyerinya ya Pak, karena pasiennya cukup nyeri, tadi skalanya 6. Kemudian perhatikan resiko tanda-tanda infeksi juga, karena pasiennya kan tadi habis post operasi, jadi ya. Diperhatikan untuk resiko tanda infeksi. Baik. Baik. Setelah ini kita akan timbang terima ke pasien langsung aja ya. Ya, baik. Sekian, terima kasih. Saya sebagai Karu Ruangan Marore sudah melaksanakan operasi jaga sore ke malam. Terima kasih Bu Fitri. Terima kasih Bu Karu. Terima kasih Bu Karu. Terima kasih. Terima kasih.